Satu, cek dua, cek dua, cek satu. Ini kali ya. Alhamdulillah. Coba Ustadz mau lihat yang anak SMK-nya, tunjuk tangan. SMK. Sekarang anak SMA-nya tunjuk tangan. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah, semuanya masih semangat. Baik, sama-sama kita awali dengan saling memberi dan menjawab salam. Mudah-mudahan jawab salamnya kompak. Mudah-mudahan jawab salamnya lantang biar tambah semangat. Insya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah alladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Bismillah walhamdulillah alladzi ja'ala nabiyahu khataman nabiyyin. Bismillah walhamdulillah alladzi yaqulu fi haqqi sayyidil mursalin inna allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidi rasulillah sayyidi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'dahu falhamdulillah. Yang sama-sama kita muliakan, yang kita cintai dengan sepenuh hati, segenap para tuan-tuan guru kita, para dewan-dewan guru kita, orang tua kita yang ada di sekolah, para muallim, para pendidik, para mudarris, para pengajar, semuanya yang telah mewakafkan usianya untuk bisa membimbing kita di tempat ini. Mereka-mereka orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya di dalam sabdanya, khairun nas wa khairu man yamshi ala wajhil ard al-muallimun. Sebaik-baik makhluk Allah yang melangkahkan kakinya di atas muka bumi ini, mereka adalah para pendidik. Maka kita doakan setiap guru-guru kita semua yang ada di tempat ini, orang tua kita yang senantiasa memberikan waktunya untuk bisa mendidik dan membimbing kita. Kita doain mudah-mudahan mereka semua panjang umur, amin. Mudah-mudahan sehat afiat, amin. Mudah-mudahan diluaskan rezekinya, amin. Diberkahkan ilmunya, amin. Diberikan kekuatan sabar dan istiqomah untuk terus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Salam selanjutnya juga kami haturkan dengan segala hormat kepada yaitu yang hadir pada siang hari ini membersamai kita semua. Ada Bapak
Dr. Andes Haji Ahjar Sihombing MPD, yaitu Wakabat Pendidikan Yayasan Budi Warman, dan juga ada dari Litbang Yayasan Budi Warman, yaitu As Haji Aliendra Harahap M.Hum, dan juga Prima Remolda MHI, dan juga kepada Kepala Sekolah SMA Budi Warman 2 Bapak Ardi Supardi SSNPD, dan Kepala Sekolah SMK Budi Warman 2 yaitu Bapak Haji Munjaini SAGMM, dan juga kepada tamu undangan yang pada hari ini membersamai kita semua, dari mulai aparatur pemerintah dan aparat keamanan, baik dari camatnya, lalu juga ada dari lurahnya, dari tokoh RW sampai dengan RT, serta seluruh yang terlibat panitia penyelenggara. Kita doakan di dalam kesempatan yang mulia, waktu yang mulia, mudah-mudahan setiap doa-doa mereka dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Setiap urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dibahagiakan hidupnya di dunia sampai dengan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salam selanjutnya penuh mahabbah dan rasa takdim kepada seluruh hadirin hadirat, wabil khusus kepada babang-babang sama bebek-bebek. Masya Allah, ini umurnya udah kisaran 15 tahun ke atas ya. Ada yang umurnya 13 masih SMP lu berarti lu. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini senantiasa bisa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, bisa meraih cita-cita yang setinggi-tingginya, senantiasa bisa mendapatkan kesuksesan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini saya mau tanya dulu nih, SMK SMA Budi Warman 1 atau 2? 2. Punya yel-yel nih? Yel. Iya enggak yel-yel? Bukan yel-yel, kalau yel-yel mah banyak nih. Yel-yel ada enggak? Kalau orang Solo di luar tuh ada tuh yel-yel tuh. Ambil tongsis sebatang, ditarik panjang-panjang, ku pencet dan ku tekan ulang-ulang, foto selfie sama ayang. Nah, di sini ada nggak tuh yel-yel begitu tuh? Aduh, alhamdulillah kita hari ini dikumpulin oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk bisa menjalankan perintahnya. Menjalankan perintahnya apa tuh? Yaitu merayakan peringatan Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa dibilang menjalankan perintah Allah? Ya, karena memang ketika kita bersukacita, berbahagia, bersyukur atas kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sandaran dalil syariatnya. Kalau kita bisa tengok surat Yunus, di situ dijelaskan kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Katakan wahai Nabi Muhammad, ajarkan kepada engkau punya umat, bi fadlillah, dengan karunia Allah, wa bi rahmatihi, dan juga dengan kasih sayang Allah. Para mufassirin itu ngejelasin kalau yang disebut fadlullah itu adalah turunnya Al-Quran, tapi yang disebut rahmatullah itu adalah turunnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Karena di ayat lain disebutin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang menyebut Allah cuma si doang, yang lain pada bengong aja nih. Ayo semuanya fokus dulu, fokus. Halo. Fokus dulu. Begitu dengar suara lantunan ayat Quran, kita sambut siapa pemilik firman itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama-sama coba saya mau tes suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba yang lakinya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perempuannya, Bismillahirrahmanirrahim. Kok emang malu-malu berarti perempuannya ya?
Ini yang di belakang kagak kedengeran suaranya, yang depan nggak usah, yang belakang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama semuanya dia kompak. Sebelum tangan Ustadz sampai ke depan, jangan ada yang berhenti sebut nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kencang, betul. Kalau sih anak muda semua enak, napas sepanjang-panjang. Kalau di pengajian emak-emak, waduh, di belakang nenek-nenek pemas-pemasan. Ayo sama-sama ikutin nadanya. Nada di belakangnya. Kalau Ustaz bilang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah. Bisa ya? Ayo. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Nabi Muhammad, itu kata Allah, melainkan sebagai bentuk rahmat, sebagai bentuk kasih sayangku, kelembutanku untuk seluruh alam semesta dan jagat raya. Alhamdulillah. Jadi fadlullah itu Al-Quran, rahmatullah itu turunnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah sama Allah? Fadzalika, kalau turun keduanya itu kita dapat Al-Quran, kita dapat kelahirannya Nabi. Fadzalika falyafrahu, maka hendaknya dengan datangnya itu semua dapat karunia Allah, dapat rahmat Allah, maka hendaknya kita berbahagia, bersukacita, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya udah kita ikutin aja guru-guru kita ngajarin, oh bikin maulid, ayo bikin maulid. Ini sebagai bentuk tanda cinta kita, tanda gembira kita dilahirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang namanya bahagia itu bebas, ekspresinya mau ngapain aja bebas. Bikin acara maulid, mau bikin lomba tilawah, lomba tildacil, mau pakai sholawatan, mau berbagi dengan anak yatim, bebas. Semuanya itu adalah ibadah yang dilandaskan oleh syariat. Makanya kalau ada orang-orang kita tuh, kadang-kadang kita punya teman atau misalnya punya orang yang istilahnya RCTI, tahu nggak RCTI? Teman yang RCTI, rombongan celana tinggi. Nah, itu tuh suka kadang-kadang suka ngomong, ngapain maulid dan bid'ah itu, kagak ada dalilnya, Nabi dulu kagak bid'ah. Wah, ini yang begini ngajinya belum kelar, yang begini ngajinya belum tuntas. Kalau kita ngaji dengan benar, maka kita udah tahu dasarnya. Oh, maulid itu justru perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang barusan kita bikin segala macamnya itu diajarin sama ulama kita sebagai bentuk dasar rasa syukur kita atas kehadirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Ustaz, itu emang ada kesolawatan Rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika. Kenapa ketika kita pas mahalul qiyam itu semua ulama yang sedang mengajarkan kita yang nulis gubahan syairnya lewat maulid tiba, maulid sintutur yang tadi dibaca, maulid ahzab, maulid yaulami, maulid mudah dan lain sebagainya. Begitu pas momennya mahalul qiyam pada diri semuanya diajarin kita sholawatannya ya Nabi salam alaika, pakai domir anta, domir engkau, kamu, kata ganti orang kedua. Yang mukhatab, artinya mukhatab itu lawan bicaranya ada di hadapan kita. Kenapa nggak pakai kata ganti orang ketiga yang lawan bicaranya nggak ada di hadapan kita? Kan Nabi udah nggak ada, Nabi udah meninggal. Kita bedanya 14-15 abad yang lalu. Kenapa kita pakai domir engkau, bukan pakai domir dia? Orangnya nggak ada, tapi kenapa pakai domir yang orangnya seolah-olah ada? Nah ini yang mesti kita jawab.
para ulama ngajarin kita untuk memberi penghormatan tertinggi kepada baginda Nabi Muhammad di saat kita sholawatan, ya Nabi salam alaika. Maka Nabi para ulama ngajarin ketika kita memberi sholawat dan salam pada saat pakai dhamir anta, kita seolah-olah menghadirkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kalau misalnya kita pada saat upacara bendera hari Senin berdiri gitu, hormat sama bendera, bendera cuman benda, cuman sebagai simbolitas perjuangan, apresiasi para pahlawan dulu yang memperjuangkan kemerdekaan kita, sama benda yang menjadi simbol perjuangan para pahlawan, kita mau berdiri, apalagi dengan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri juga karena berdiri itu adalah simbol takziman wa takriman, penghormatan dan pemuliaan kepada orang yang kita hormati. Alhamdulillah. Perintah Nabi juga, Nabi lagi majelis, lagi duduk, terus kemudian datang pemuka kaum Ansor, pimpinan kaum Ansor datang, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari masuk ke dalam satu majlis yang dipimpin oleh baginda Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nyuruh, ya ma'syar Ansor, bubu di sayyidikum. Orang-orang Ansor, diri semuanya, sambut datangnya pemimpin kalian. Tuh. Jadi perintah ini Nabi Muhammad untuk berdiri sebagai simbol penghormatan kepada orang yang kita hormati. Nah, apalagi yang kita hormati di sini adalah Nabi Muhammad. Pakai dhamir, ya Nabi salam untukmu, ya Rasul salam untukmu. Jadi kita seolah-olah diajarin, ayo hadirkan Nabi Muhammad di setiap hati kita. Kalau kita mampu menghadirkan Nabi Muhammad di hati kita, maka insya Allah kita bakal jauh yang namanya dari maksiat. Kita malu karena kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW sedang memperhatikan kita, insya Allah. Dan juga itu memang dalil yang Nabi bilang, tidak ada satupun ketika orang yang lagi bersolawat, bersalam, melainkan Nabi yang langsung jawab, ma min ahadin yusallimu ilayya illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam. Tidaklah ketika ada orang yang bersolawat dan bersalam kepadaku, kata Nabi Muhammad, illa melainkan raddallahu alayya ruhi hatta rudda alaihi salam, kecuali Allah izinkan ruhku untuk bisa menjawab langsung sholawat dan salam si pembaca sholawat. Alhamdulillah. Apalagi ulama-ulama kita yang bikin semua itu semua, yang mereka sudah tahu jalannya bagaimana caranya ma'rifatullah, dekat sama Allah, gimana caranya hubbun Nabi, cinta sama Nabi. Apalagi yang bikin tadi ini Maulid Simtud Durar, beliau salah satu ulama besar di zamannya, bukan cuma ulama, dzurriyyah Nabi, keturunan Nabi, anak cucunya Nabi, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Husain bin Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Abu Bakar Al-Habsyi bin Ali bin Hasan bin Ali bin Sayyidina Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau masih salah satu keturunannya Al-Faqih Al-Muqaddam bin Muhammad bin Ali Ba'ali bin Muhammad Sahib Merbat bin Ali Khalaq Gasam bin Ali Athani bin Muhammad Sahib Sum'ah bin Ali Sahib Al-Awal bin Ubaidillah Sahib Al-Arab bin Sayyidina Muhajir Ilallah Ahmad bin Isa Ar-Rum bin Sayyidina Muhammad bin Najib bin Ali Ubaidi bin Ja'far Sadiq bin Muhammad bin Al-Bagir bin Ali Zain Al-Abid bin As-Sajjad bin Sayyidina Husain As-Siddiq bin Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah wa Fatimah Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terusin lagi sampai Nabi Adam, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Gilab bin Nurah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Tihad bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Huzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udda bin Qawi bin Nahur bin Tayr bin Ya'ur bin Yasjub bin Nabi bin Ismail AS bin Ibrahim AS bin Tarikh bin Nahur bin Saruf bin Ra'u bin Falih bin Aibar bin Salih bin Faqshad bin Sam bin Nuh AS bin Lamak bin Matusalih bin Idris AS bin Yarat bin Halay bin Qainan bin Yanis bin Syih bin Nabi Adam. Alhamdulillah. Capek juga gua gantian. Nasib ya. Dari tadi saya udah kasih kode gantian gitu, gantian ngomong terus. Masya Allah, emang nasib anak kembar begini. Sini ada anak kembar enggak? Ada anak kembar? Ada, coba mana? Tunjukin. Serius? Yang mana? Oh iya, mana kembarannya?
Kembaran mana? Di belakang. Anak kembar ngapain nggak duduk dua-duaan sih? Masya Allah, nih kembar di sini mudah-mudahan anak kembar yang bakal jadi anak kembar yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal. Jadi kalau anak kembar maklumin ya, kalau ada anak kembar ngomongnya kudu gantian-gantian, ngomongnya kudu berbagi materi, berbagi waktu. Jadi tadi ini saudara ustadznya alhamdulillah nih, tetangga dari dalam perut ibu. Ini bedanya 9 menit, saya duluan, dia yang kedua. Jadi 9 menit istirahat, dikasih napas tuh emak kita itu, baru dia nongol bawa seluruh ampas-ampasnya. Masya Allah. Jadi kalau anak kembar itu biar kompak sampai dewasa, ada yang namanya prinsip. Prinsipnya itu bahagiamu bahagiaku. Kalau orang sini ngomongnya seneng lo seneng gue, derita lo derita gue, duit lo duit gue, istri lo istri gue. Nggak mau rugi jadi anak kembar ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kalau yang namanya Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di sini coba kita bisa lihat gede-gede ini tulisannya. Peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa ada tulisan peringatan? Nah, coba ente nih, ini yang laki-laki biasanya rajin majlis nih. Kalau tadi baca Maulid Sintuturor, bacanya pakai hadroh, lantunannya luar biasa, bacanya lancar, berarti anak majlis semua nih. Alhamdulillah. Coba kalau lagi Maulid nih, mulai dari Rabiul Awal kemarin sampai sekarang Rabiul Akhir, nanti Jumadil Awal, Jumadil Akhir, semua bikin Maulid. Di mana tempat bikin Maulid, pasti judulnya sama, peringatan Maulid, memperingati Maulid Nabi. Betul apa enggak? Siapa yang diingetin? Jadi kalau peringatan itu berarti ada yang diingatkan. Siapa? Nih, kita manusia. Kita manusia itu diambil dari bahasa Arab al-insan. Al-insan itu punya sifat yang namanya manusia, punya sifat dasar lupa. Makanya harus selalu diingatkan. Nih, bulan Maulid setahun sekali. Selalu kita diingetin agar kita bisa cinta sama Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin di ahlil badri ya Allah salatullah ala taha Rasulillah. Ayo tambahin semangatnya. Alhamdulillah.
walhamdulillahi rabbil alamin. Itu barusan tuh rohatil afyah, itu sedang menceritakan detik-detik kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rohatil afyar, berputar-putar burung berterbangan atas sebuah tempat, wa bariqun nur yabdu, memancar cahaya dari bawah ke atas menerangi langit yang gelap gulita. Nah, itu zaman dulu ceritanya ketika Nabi lahir pada malam hari, gempa terjadi di seluruh penjuru kota Mekah yang mengakibatkan Ka'bah yang di dalamnya banyak isi patung-patung berhala, ada 360, hancur roboh semuanya. Terus kemudian semua orang pada keluar, api majusi di kuilnya padam seketika yang nggak pernah mati, api abadi, tapi pada malam hari itu mati ketika ada gempa tersebut. Begitu gempa semuanya keluar, kemudian langit malam hari jadi terang benderang karena ada sorotan cahaya di satu tempat memancar dari bawah ke atas. Kalau bahasa kita, kalau lampu PRJ itu, PRJ kan kalau lampunya itu terang sampai ke langit. Nah, cuman terangnya cuma di situ doang kalau lampu PRJ. Nah, lampu ini, cahaya ini menerangi bukan hanya cuma yang ada di atas, tapi seluruh tempat, seluruh penjuru kota Mekah, langitnya terang benderang. Kemudian pada malam hari itu ada kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muttalib, lagi ibadah depan Ka'bah. Beliau melihat kejadian seperti itu, dia pulang dulu ke rumahnya. Di rumahnya ada mantunya. Siapa mantunya? Yaitu ibunda Nabi Muhammad, Siti Aminah. Begitu sampai di sana, ternyata anak mantunya sudah melahirkan. Ada bayi dalam keadaan sajidan syakiran hamidan ka'annahu badi'u fis samani. Ini anak dalam keadaan sujud, lalu kemudian dia menengadahkan kepalanya ke atas seperti seolah-olah sedang bersyukur kepada Allah. Hamidan, dia memuja dan memuji Allah. Syakiran, dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu badru fis samani, dan terangnya ini anak mengeluarkan keringat lu'lu' wal marjan seperti mutiara dan batu permata. Terang badan ini anak, keringatnya memancarkan cahaya sampai-sampai ka'annahu badru fis samani, bagaikan rembulan yang lagi sempurna-sempurnanya. Nah, kemudian dari situlah sumber cahayanya yang menerangi malam jadi terang benderang. Nggak sampai di situ, dalam keadaan mahtunan makhulan wa maktu'atus sirrah, Allah lahirkan Nabi Muhammad dalam keadaan sudah tersunat, dalam keadaan sudah pakai celak mata, dalam keadaan sudah putus tali pusarnya. Subhanallah. Akhirnya Abdul Muttalib merasakan ini cucunya ada keistimewaan, ada sesuatu hal yang khariqul adah, di luar kebiasaan manusia. Akhirnya digendong ini anak, bayi ini dibawa tawaf muterin Ka'bah, kemudian di depan pintu Multazam, depan pintu Ka'bah diangkat setinggi-tingginya, digendong setinggi-tingginya, beliau teriak, ya Rabbal Ka'bah, wahai Tuhan Ka'bah, inna hadzal walad lahu sya'an, ini anak banyak keistimewaannya, fasammaitu Muhammadan, maka aku namakan dia Muhammad. Kenapa dinamai Muhammad? Karena memang Abdul Muttalib ini tukang jalan-jalan, tukang traveling. Makanya ada suratnya tuh, ila fi Quraisy ila fihim bihnatasyita'i was. Dapat kebiasaan pada kaum Quraisy, rihlah, suka bepergian jauh-jauh, baik di musim panas maupun di musim dingin. Nah, ini Abdul Muttalib ini tukang dagang jauh-jauh. Begitu sampai ke negeri Syam, ketemu sama ahli kitab Taurat. Di situ dijelasin, ditanya ini, kalian kabilah dagang dari mana? Dari kota Mekah. Dijelasin, kota Mekah itu kota lahirnya Nabi terakhir, Nabi akhir zaman. Akhirnya Abdul Muttalib punya inspirasi dari situ untuk menamakan cucunya Muhammad, dari kabar yang diterima dari ahli kitab. Ternyata di kitab Taurat udah ada tanda-tanda Nabi akhir zaman, di kitab Injil udah ada tanda-tanda Nabi akhir zaman, di kitab Zabur juga udah ada tanda-tanda Nabi akhir zaman. Makanya kalau kita baca kitab Maulid di bab, di situ ada kutipan hadis. Al-hadits tsani an Atha bin Yasar an Ka'bil Akhbar. Di riwayat Maulid tiba ada hadis kedua daripada hadis yang dikutip oleh pengarang Maulid tersebut, dari Atha yang dia dapatkan kabarnya langsung dari sahabat Nabi Ka'ab al-Akhbar.
Apa yang dia alami? Qala 'allamani abi Taurati illa sifran wahidan. Aku diajarkan sama ayahku kitab Taurat kecuali satu lembar. Kana yaftimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Begitu selesai, ditaruh ini kitab Taurat di dalam sebuah kotak. Falamma mata abi fatahtuhu fa'idatihi nabiyun yatrudu akhir zaman. Mawliduhu bi Makkah wa hijratuhu fil Madinah wa sultanuhu bi Syam. Falamma mata abi, ketika ayahku meninggal dunia, fatahtuhu, aku buka kotaknya yang isinya kitab Taurat. Lalu kemudian itu ternyata terdapat tanda-tanda Nabi akhir zaman. Satu lembar yang Nabi ajarin sama orang tuanya adalah lembaran yang menuliskan bahwasanya akan lahir Nabi akhir zaman di kota Mekah. Mauliduhu di Mekah, lahirnya di kota Mekah. Hijratuhu bil Madinah, hijrahnya ke kota Madinah. Wa sultanuhu di Syam, pengaruhnya, kekuasaannya sampai ke negeri Syam. Alhamdulillah. Kenapa ayahnya nggak mau ngajarin satu lembar itu? Karena dulu zaman ketika masih Bani Israel itu membawa ajarannya Nabi Musa, mereka nggak kepengen ada nabi lain selain dari Bani Israel. Makanya ditutup itu kabar. Nggak mau mereka ngiri kalau ada nabi akhir zaman lahirnya bukan di Bani Israel tapi lahirnya di kota Mekah. Akhirnya itu nggak diajarin. Akhirnya ini sahabat Nabi yang dulu dia pernah diajarin sama ayahnya, dia buka itu kitab Taurat, ternyata ada tanda-tanda Nabi akhir zaman diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dilahirkannya di kota Mekah. Alhamdulillah. Begitu pulangnya Abdul Muthalib dari Ka'bah, bawa ini anak, kemudian taruh lagi ke mantunya. Wahai anakku, aku berikan anak ini cucuku nama Muhammad. Kaget Aminah. Kenapa? Siti Aminah juga mendapatkan mimpi dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, tidaklah aku lewati satu malam ketika aku mengandung anak ini di rahimku, melainkan setiap malamnya datang semua para malaikat dan para nabi datang singgah ke mimpiku dan memberikan pesan yang sama. Apa pesannya? Innaki qad amalti sayyidah hadhil ummah. Sesungguhnya engkau sedang mengandung pemimpin umat manusia. Basammi Muhammad, maka namakan dia Muhammad. Alhamdulillah. Sama ini pernyataan. Kenapa dikasih nama Muhammad? Nah, ini kalau dari sisi linguistik, dari sisi bahasa, kita bisa bahas apa yang disebut Muhammad itu, kita tidak tahu nih. Kenapa dikasih nama Muhammad? Muhammad itu diambil dari kata Hamada Yahmadi, yang kemudian dikasih wazan fa'ala jadi Hamada Yuhammidu. Kalau Hamada artinya memuji, tapi kalau Hamada artinya memuji-muji. Kalau kita pakai tasrifnya, Hamada yuhammidu tahmidan wa huwa Muhammadun wa dzaka Muhammadun. Memuji-muji, telah memuji-muji, tahmidan, puji-pujian, wa huwa Muhammadun, dia orang yang senang memuji-muji, wa dzaka Muhammadun, dia orang yang selalu dan selalu dan selalu dipuji-puji. Itulah arti dari Nabi Muhammad, orang yang selalu dipuji-puji. Dari penghuni langit sampai penghuni bumi, semuanya memuja dan memuji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma manusia, bukan cuma makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi, bahkan Allah sendiri pun memuji-muji baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah beserta para malaikatnya semua bersolawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada rahasianya. Kenapa kalau kita selawatan tuh biasa hati jadi ada. Kita tenggelam itu-itutan karena baca salawat. Sallallahu ala Muhammad. Ikutin begitu terhanyut. Kenapa? Karena di situ ada nama Nabi yang diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada aliran sesat dulu sebelum Covid tuh di daerah Cirebon kalau nggak salah. Namanya Islam Jasun, Islam Jawa Sunda. Kenapa disebut sesat?
Kenapa MUI memberikan cap sesat kepada aliran ini? Karena mereka mengaku punya nabi baru. Pimpinan ini katanya dapat wahyu, mendapatkan wahyu dari Allah, akhirnya diangkat jadi nabi. Nabi ini namanya Tukinin. Nabi nama Tukinin. Kesian. Kenapa? Umatnya kesian kalau sholawatan buat Nabi ini gimana? Sallallahu ala Tukinin. Agak pantas. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah. Tukinin. Jadi ternyata orang tuanya lagi sakit keras karena nggak ada anaknya yang bisa baca Al-Quran, dipasang di YouTube, diketik Yasin Murattal, ditaruh di samping. Coba Ustadz mau tanya, itu bagus apa jelek? Itu punya adab atau enggak? Orang tua lagi sakit malah dikasih handphone, disetel YouTube, bukan dia yang baca Yasinnya. Ustaz mah cuma khawatir kalau pasang YouTube nih, buat bisa YouTube, asik-asik lagi nonton, tahu iklan, jual apa kagak? Entah kalau lo pasang YouTube nih, Yasin Murattal, lagi asik-asik dibaca Yasin di YouTube, tahu iklan masuk. Ini orang tua yang lagi sakit dengarnya bagaimana? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Iklan masuk. Sok deh. PA anak kayak begini PA nih. Iya, makanya dari sekarang umur belia usia kita semuanya harus punya semangat belajar baca Quran. Semuanya punya semangat untuk ngaji dah. Yang laki-laki, coba Ustaz mau tanya, sholat subuh di rumah apa di masjid? Bohong banget. Sholat di rumah, kalau di rumah lagi subuh, Ustaz mau tanya, itu masjid musola banyakkan orang tua apa anak muda? Anak mudanya kemana? Tidur semua tuh. Kesian kalau ada masjid musola. Setiap subuh yang kerja cuman kakek-kakek, kesian. Yang muda harusnya nongol. Ini Ustadz tinggal di Keramat Sindong, ada Jakarta Pusat. Itu kalau subuh-subuh rajin banget aki-aki. Dia bangunin warga sekitar, nyetel pengeras suara. Dia ngomong pakai mic jam 4 subuh. Dia ngomong, bangun warga sekitar masjid, sebentar lagi subuh. Bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi raji'un. Namanya juga lagi baca doa bangun tidur berita duka. Namanya juga laki ini kesian. Yang muda-muda tampil. Begitu ada redaksi, sholat itu lebih baik daripada tidur. Kalau yang baca anak muda, bagus, cakep. As-sholahnya ditekenin tuh, panjang. Kenapa? Karena sholat itu lebih baik daripada. Jadi bacanya rada ditekenin, rada dipanjangin. As-sholatu khairum minan naum. Kalau anak muda tuh, tapi kalau aki-aki, kalau kakek-kakek, sholatnya pendek, naumnya yang panjang banget. As-sholatu khairum minan naum. Dia tidur lagi tuh kakek-kakek. Anak muda nih, gua ada video nih, ada bukti. Kesian kalau misalkan kakek-kakek yang lu suruh ajan. Lu mau dengerin kakek-kakek ajan? Nih, dengerin ya. Nih. Ada ujungnya, ada au nih, gini.
Gitu dia. Nah, kalau bocah, anak muda baca azan, baca hayya 'alal falah ini semangat. Hayya 'alal falah. Mak-mak dengar di rumah jawab juga semangat. La haula wala quwata. Nah, kalau model laki-laki tadi azan, hayya 'alal falah. Gue yakin mak-mak di rumah juga jawabnya bodoh amat begitu. Makanya anak muda tampil. Kesian laki-laki mah kalau subuh-subuh. Yang paling rajin memang timbang laki-laki udah pada rajin. Subuh-subuh kalau laki-laki perhatiin, ada kakek-kakek sholat subuh perhatiin, pasti mereka udah mandi. Mandi dulu yang rapi, pakai baju koko disemprot parfum wangi. Coba anak muda. Oh, Ustaz mau tanya anak muda, lo sholat subuh di masjid, mandi dulu pernah nggak? Boro-boro mandi, dingin, pakai baju yang melekat di tubuh sambil tidur nih, baju nih melekat tubuh, tinggal ganti, pakai apa namanya, tinggal ditutup gamis, tinggal pakai sarung, udah sholat di masjid tuh kalau anak muda. Tapi kalau pakai kakek, rajin dia mandi dulu, masya Allah, dia pakai parfum dulu, bajunya rapi, nggak lupa bawa sorban, yang dibawa anduk sama dia. Namanya juga ya. Makanya anak muda tampil. Yang perempuan juga sama. Yang perempuan memang semangatnya luar biasa. Kalau perempuan semangatnya sama anak laki-laki kalah gitu. Anak laki-laki kalah. Coba ntar lihat begitu masuk bulan Ramadan. Cuman perempuan yang kalau Ramadan semangatnya luar biasa. Betul apa enggak? Kalau anak perempuan begitu azan isya berkumandang, ini ngomongin Ramadan ya, kan ada sholat tarawih tuh. Sebelum azan isya berkumandang, anak perempuan sejadah mukena udah duluan ada di masjid. Jajar tuh kalau perempuan ditandain, ini adek, Romlah, Siti, Maimunah. Tapi kalau perempuan, laki-laki seumur hidup gua belum pernah lihat begitu azan isya berkumandang ngetekin tempat duluan pakai gitu ya. Ini Budi, ini Adi, ini Umar, Osim, nggak ada tuh. Anak laki-laki kalah semangat, perempuan semangatnya luar biasa. Seminggu pertama, ngomongin seminggu pertama nih, begitu masuk minggu kedua, nah mukena sejadah udah duluan di masjid. Tapi begitu dia mau masuk masjid, dia berhenti dulu di mana? Di pintu depan masjid. Dilihat tuh ada susunan nama-nama imam tarawih. Begitu malam 11 dilihat nama imam tarawih ini siapa. Kalau nama imam tarawih ini dia kenal, masih muda, baca Qur'annya bagus, cepet, dia sholat ya. Demen dia tuh kalau ada imam baca Fatihahnya satu kali tarikan nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu perempuan tuh demen tuh, nih jam 8 beres. Coba timbang nama nih, mohon maaf nama nih Bapak Haji. Nah kalau udah tulisan Bapak Haji nih kakek-kakek nih. Itu perempuan begitu melihat imam nih kakek-kakek nggak jadi sholat, dia pulang. Kenapa? Nggak mau, kelarnya jam 10 terawihnya. Bacanya imamnya lama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah, ini jam 10 beres dah. Itu kalau ada yang udah tanggung, udah ada di dalam masjid, di perempuan nih, dia belum sholat belum, masih duduk nunggu imamnya. Waladdallin. Yang jamaah mah pada amin. Perempuan baru naik, usul di sunat tarawih, Allahu Akbar, begitu. Masya Allah. Bukan apa-apa Ustaz, kalau imamnya kakek-kakek bacanya lama, udah gitu kadang-kadang suka kebalik-balik ayatnya. Al-Ma'un jadi Fatihah. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lah jamaah bingung nih, amin lagi ya. Ikutin aja dari imam, ikutin aja dah amin. Bener jamaah ngomong amin, imam lebih pusing. Kenapa? Karena habis jamaah bilang amin, imam harus baca surat lagi. Ini Al-Ma'un jadi Fatihah nih salah nih kata dia nih, kata imamnya nih. Ganti sama surat yang lain, Al-Kafirun. Dibaca surat Al-Kafirun. Hati-hati nih kalau ada kakek-kakek baca Al-Kafirun, ada yang diulang-ulang itu ya.
Ntar bingung remnya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budun ma a'budu wa la ana a'budu ma abattum wa la antum a'budu wa la ana a'budu ma abattum. Dia remnya bagaimana? Lupa ayat terakhirnya wala ana wala antum wala ana wala antum, ngulang-ngulang baik. Akhirnya ada emak-emak di belakang jamaah baik ngingetin, teriak dari belakang, lakum, lakum. Imamnya denger, oh ya lakum ya. Dibaca lagi lakum dinokum wala bolin wala bolin lagi. Ya Allah, akhirnya jamaah kesel, jamaahnya kesel, disambut lagi, amin. Dalam hati jamaah baca lagi suratnya, tong baca lagi. Yang bang bingung jadi yang tadi Al-Maun jadi Fatihah, Al-Kafirun jadi Fatihah, surat apa yang nggak jadi Fatihah? Dia baca wal asri. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu. Amanu ini panjang. Kenapa? Dia lupa lagi. Tapi dia kagak balik lagi ke Fatihah, dia sambungin nama yang nyambung-nyambung. Illa alladziina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nenek-neneknya untuk belakang, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Engkong juga ikutan di belakang, ya Nabi salam alaih. Anak muda bingung, ini lagi terawehan apa lagi marhabanan? Salam, ada laki-laki jadi imamnya. Makanya ini anak Sallallahu alaihi wasallam. Angkat segala dosa dan salah kami ya Allah, ampuni segala dosa dan salah kami ya Allah, ya Rahman Rahim, ya Rahman Rahim, hamna kabulkan apa yang menjadi hajat dan munajat kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Tidak lupa pula kami doakan orang tua kami ya Allah, ayah ibu kami ya Allah, dan juga orang tua kami yang ada di sekolah kami, guru-guru kami ya Allah, mereka semua yang mencintai kami ya Allah, ya Rahman ya Rahim, maka cintailah mereka, ya Rahman Rahim, hamna farij 'alaina wa 'alal muslimin sallimna wal muslimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya alim ya sattar ya karim ya ghaffar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Alhamdulillah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 In jabartum kasra qalbi antum ahlul dhib
وردتان كالدهان. حبيبي 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 وحبيبي يا حبيب وحبيبي وجنتان وردتان كالدهان. وحبيبي وجنتان وردتان كالدهان. ودموع العين تجري مثلها طول الغمام. خير الألم شافت ما لم يوم مولده. قالت كلام بالمردد يا بركة الله الأحد. يا بركة الله الأحد. أم النبي